Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Tian Hunhu segera melarikan diri dari pandangan Lin Tian, dan juga Tetua Tian dengan sangat cepat. Tetua Tian yang melihat Tian Hunhu kabur begitu saja, dia pun merasa aneh. Karena sejak kematian keluarganya, Tian Hunhu tidak pernah terlihat setakut itu. Bahkan di saat dia merasakan kematian, wanita itu tidak pernah ketakutan sedikit pun. Tapi sekarang, dia tampak sangat ketakutan. Sudah biarkan saja. Paman, bawa aku saja ke tempat sisa keluarga Tian berada, ucap Lin Tian sambil menepuk pundak Tetua Tian. Baiklah, balas Tetua Tian. Lin Tian dan Tetua Tian akhirnya berjalan menuju pintu keluar. Tapi sebelum mereka berhasil keluar, dinding di belakang mereka hancur berkeping-keping. Lalu dari dinding yang hancur itu sesosok wanita cantik muncul menggunakan cadar, dan wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Suanyin. Bang, mendengus. Di mana Hunhu? Tanya Mu Suanyin sambil menatap Lin Tian dengan tatapan yang tajam. Lin Tian yang melihat istrinya sedang marah seperti itu, dia hanya dapat menunjuk ke arah tempat menghilangnya Tian Hunhu. Entah kenapa Tetua Tian juga tanpa sadar menunjuk arah yang sama dengan Lin Tian, dan dia bahkan tidak pernah menyangka kalau dirinya akan menunjuk secara spontan seperti itu. Bagus. Aku akan berbicara denganmu setelah menangkap gadis nakal itu. Ucap Mu Suanyin sambil pergi, dan langsung meninggalkan kedua pria yang masih diam mematung di sana. Sepertinya gadis itu akan menderita, ucap Lin Tian. Apakah itu akan baik-baik saja? Tanya Tetua Tian yang tampak agak cemas dengan Tian Hunhu. Itu tidak masalah kok, gadis itu memang pantas dihukum. Jika dia menemuiku dan kakaknya sebelum aku menemukannya, mungkin itu masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang, bahkan aku sudah tidak bisa menyelamatkan gadis itu, balas Lin Tian. Lin Tian dan Tetua Tian keluar dari kamar itu, dan tidak peduli lagi dengan Tian Hunhu yang sekarang sedang melarikan diri dari kejaran Mu Suanyin. Cerita berpindah. Wah, hidup ini memang indah. Akhirnya kita bisa kabur dari singa kelaparan itu, ucap bayi kecil sambil bersandar di kasur dalam rumah yang cukup besar itu. Itu benar, hidup memang jauh lebih baik jika seperti ini, tambah naga kecil yang juga menatap langit-langit rumah itu, dengan kerinduan terdalam di hatinya. Bing Zhao juga diam saja sambil menutup matanya, dan menikmati waktu santai mereka. Long Ao Tian hanya tersenyum sambil memandang semua saudaranya itu, yang sekarang terlihat lebih santai. Sedangkan untuk Lang kecil dan Lin Guang, mereka berdua sibuk bermain kartu. Mereka terlihat menikmati waktu bersama mereka yang sekarang lebih tenang dan tidak ada keributan atau hiburan seperti yang biasa mereka lakukan. Andai hidup ini bisa sesantai ini, maka sudah pasti tidak akan ada perang, dan juga tidak ada pembunuhan, ucap Sukun dengan wajah penuh kerinduan. Cih, itu mah sulit. Kita sekarang seorang dewa, yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan jika kita tidak mengikuti Lin Tian sampai akhir, maka kita tidak layak disebut sebagai seorang saudara, jawab Long Ao Tian dengan serius. Apa yang kamu katakan itu ada benarnya. Jika kita lari sekalipun dari tanggung jawab kita, dunia ini tetap akan hancur, dan bahkan kita sekalipun tetap akan mati. Lebih baik mati di medan perang, daripada mati tanpa melakukan apapun, jelas Bing Zhao yang masih menutup matanya. Semua saudaranya itu terdiam, dan mereka setuju dengan ucapan Bing Zhao barusan. Jika mereka bisa menyelamatkan satu orang saja, kenapa tidak? Lebih baik mereka mati dengan menyelamatkan beberapa orang, itu daripada mati dengan menyedihkan tanpa melakukan apapun. Semua orang itu sangat egois, termasuk mereka yang sangat menginginkan hidup tenang tanpa perang. Tapi mereka juga tidak bisa berdiam diri,
karena bagaimanapun juga mereka sekarang memiliki tanggung jawab berat di pundak mereka. Dan mereka juga sadar, bahwa tanggung jawab yang ada di pundak Lin Tian itu jauh lebih besar daripada yang ada pada mereka. Itulah sebabnya, mereka akan menanggung sebagian dari beban besar yang ada di pundak Lin Tian. Kita memang memiliki keegoisan masing-masing. Di dunia ini baik manusia, dewa, monster, dan bahkan iblis sekalipun, semuanya memiliki keegoisan mereka sendiri. Tapi keegoisan itu tidaklah buruk seperti gambaran banyak kerang, ucap Bing Zhao. Iya, memang egois tidaklah terlalu buruk. Jika seseorang tidak memiliki keegoisan, maka orang itu bisa dibilang aneh bukan, ucap Long Aotian. Semuanya tiba-tiba tersenyum, lalu saling memandang dengan pengertian. Mereka untuk sementara waktu terdiam, sebelum mereka melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan di dalam ruangan itu. Bayi kecil dan naga kecil tiba-tiba saja tertidur tanpa mereka sadari, dan bahkan Bing Zhao juga ikut terlelap dengan sendirinya. Meskipun biasanya mereka dalam keadaan mabuk, mereka pasti akan tetap siaga. Tapi sekarang entah kenapa badan mereka terasa lelah, dan mata mereka sangat mengantuk. Karena itulah ketiganya tertidur sendiri tanpa mereka sadari. Lang kecil dan Lin Guang tidak mengganggu ketiganya yang sedang tidur, dan mereka juga bersandar di kursi sambil meletakkan kartu yang mereka mainkan itu. Sukun juga bersandar di jendela ruangan itu dengan tersenyum. Lalu dia mengingat dirinya yang dulu, dan bagaimana sekarang dia bisa sampai di sini. Jika adik kecil tidak hadir dalam hidupku, mungkin aku tidak akan dapat menemukan saudara seperti kalian, pikir Sukun. Lalu tiba-tiba saja, dia menatap semua orang yang tengah tertidur di ruangan itu. Long Aotian segera menepuk pundak Sukun, dan mereka berdua saling tersenyum menikmati waktu tenang mereka ini. Apa yang mereka pikirkan itu sama, karena Long Aotian dulu juga orang yang sangat pendiam, dan sulit untuk berbicara dengan orang lain. Tapi berkat Sukun dan Bing Zhao, serta kedatangan Lin Tian, ini membuat dia secara perlahan bisa berubah. Dia juga mengerti arti persaudaraan yang sebenarnya, itu selama dia bersama dengan Bing Zhao dan yang lainnya. Bang, yo, sepertinya mereka sedang membuat kembang api, tapi bukankah ini belum tahun baru? Ucap Sukun sambil menatap di mana ledakan itu berasal. Kakak, bagaimana ada kembang api di saat seperti ini? Lagi pula kita sekarang berada di bawah gunung, jadi mana mungkin ada orang bodoh yang mau menghidupkan kembang api di sini? Kecuali mereka ingin terkubur dan mati bersama-sama. Maka dari itu, sepertinya ini tidak mungkin bukan? Tiba-tiba saja keduanya bersuara, dan menatap ke depan ke arah tempat ledakan itu lagi. Dengan tatapan yang tajam, mereka melihat sosok wanita yang mengenakan pakaian hitam berlari dari ledakan itu. Ini sudah jelas kalau wanita itu sedang terbang keluar dari gunung, tapi dari belakangnya sesosok wanita berpakaian biru sedang mengejarnya, dan wanita itu berdiri di punggung Phoenix S. Wajah kedua pria itu langsung berubah, saat mereka melihat sosok wanita berpakaian biru itu yang tidak lain adalah Mu Suanyin. Kakak, apakah kita harus kabur lagi? Tanya Long Aotian. Tunggu sebentar, mari kita lihat keadaannya dulu, jawab Sukun yang sudah berkeringat dingin. Jika ada wanita yang paling mengerikan di antara wanita yang dia kenal, maka Mu Suanyin adalah orangnya. Bahkan jika dia bisa memilih siapa yang akan menghukumnya, lebih baik dia memilih Feng Er atau Lin Niao daripada Mu Suanyin. Kembali ke sini, dasar gadis nakal, ucap Mu Suanyin. Kakak, bisakah kamu tidak mengejar aku lagi? Tanya Tian Hunhu yang masih terus kabur, dan keluar dari Gunung Haungu itu. Jika kamu berhenti, maka aku akan berhenti mengejarmu. Jawab Mu Suanyin. Tian Hunhu tidak menjawab ucapan Mu Suanyin. Dia yakin kalau dia berhenti, maka kakaknya akan menyeretnya untuk menceritakan semua hal yang telah terjadi.
Dan ada kemungkinan kalau kakaknya akan menghukumnya, itu dengan sedikit lebih kejam seperti dulu. Karena pada waktu itu, dia pernah melakukan hal nakal semasa di zaman mereka dulu. Lebih baik aku mencoba membujuk kakak sambil kabur saja, pikir Tian Hunhu dengan keras. Berhentilah gadis nakal, ucap Mu Xuanyin yang melihat adiknya itu terus lari, dan tanpa mau mendengarkan ucapannya. Di dalam rumah, Su Kun dan Long Aotian melihat keduanya pergi menjauh dari tempat mereka, dan mereka pun dapat menghela nafas lega akhirnya. Sebaiknya kita harus istirahat juga, dan tidak perlu memikirkan masalah yang ada. Karena semakin kita pikirkan masalah itu, ini hanya akan menjadi beban dalam pikiran kita, ucap Su Kun sambil pindah mencari tempat untuk berbaring, lalu menutup matanya juga. Long Aotian hanya tersenyum, lalu dia melemparkan beberapa bendera yang mengelilingi rumah tersebut. Bendera itu adalah formasi yang cukup kuat untuk menghalangi seseorang, untuk menerobos secara paksa dan masuk ke tempat mereka. Walaupun di sini bukan tempat musuh mereka, tapi tetap saja mereka harus berhati-hati. Karena terkadang musuh itu bukan hanya di luar saja, tapi juga ada musuh di dalam yang siap menikam mereka kapan saja. Bahkan seseorang yang dikatakan baik atau pendiam sekalipun, orang itu pasti bisa menjadi penjahat. Karena setiap orang memiliki rahasia dan sifat mereka tersendiri, yang sudah pasti tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Semoga setelah semua ini selesai, aku dan juga dia dapat menikmati hidup yang tenang, ucap Long Aotian sambil menutup matanya, dan bersandar di dinding lalu tertidur mengikuti yang lain. Lin Tian dan Tetua Tian berjalan ke tempat paling dalam di markas Tian Hunhu ini. Semakin Lin Tian berjalan ke bawah markas, maka dia semakin merasakan energi mayat yang kuat dari bawah sana. Meskipun dia tidak terpengaruh sedikit pun, tapi dia masih merasa sedikit tidak enak saat berada di sekitar energi mayat itu. Sepertinya kamu tidak terpengaruh dengan energi mayat di sini, ucap Tetua Tian saat memandang Lin Tian. Sebenarnya bukan aku tidak terpengaruh, hanya saja aku memiliki ketahanan yang lebih tinggi dari orang lain dalam mengatasi energi mayat ini, jawab Lin Tian dengan santai. Tetua Tian mengangguk, dan dia hanya terus turun dari tangga itu. Semakin Lin Tian turun, dia dapat melihat dengan jelas di ujung dari tangga itu, ternyata ada hanya peti es yang berisikan mayat-mayat keluarga Tian. Semua mayat itu benar-benar telah diawetkan dengan sangat baik, dan Lin Tian dapat merasakan kalau semuanya memiliki kesadaran hidup yang tersisa. Mereka semua hidup di sini, itu dengan cara menggunakan energi mayat yang tersebar di sini. Sebenarnya, banyak dari mereka yang ingin pergi dari dunia ini. Tapi mereka sadar jika mereka pergi, maka Tuan Putri hanya sendirian saja. Karena itulah mereka bertahan sampai sekarang, itu hanya untuk mempertahankan garis keturunan terakhir dari keluarga Tian, jelas Tetua Tian sambil memandangi ribuan peti es yang ada di sana. Kenapa mereka bisa menjadi seperti ini? Bukankah mereka adalah dewa? Harusnya mereka bisa hidup sama sepertimu, dan tidak harus menjadi seperti ini bukan? Tenaya Lin Tian dengan bingung. Mereka semua sebenarnya sekarat pada saat itu, kemudian dengan kekuatan terakhir dan tekad mereka, mereka semua berjuang untuk melindungi Tuan Putri. Mereka pergi ke tempat ini, dan menyerap energi mayat yang ada di sini. Dan itulah sebabnya mereka menjadi mayat hidup seperti sekarang, jawab Tetua Tian sambil menghela nafas. Kebanyakan dari mereka saat itu hampir mati, tapi karena tekad untuk melindungi Tian Hunhu, mereka pun akhirnya dengan putus asa datang ke sini, dan mengubah energi murni mereka menjadi energi mayat. Hal ini benar-benar sudah melewati hukum yang ada di alam langit. Karena jika ada dewa yang mati, maka kalian harus bereinkarnasi. Dan jika kalian melakukan hal seperti ini, maka itu sama saja kalian akan memutuskan jalur reinkarnasi kalian sendiri, jelas Tetua Tian. Paman tenang saja,
Aku pasti bisa menghidupkan mereka kembali. Ucap Lin Tian dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku akan membuka segel mereka. Jadi kamu harus bersiap-siap untuk menghidupkan mereka nanti, setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka, jelas Tetua Tian dengan serius. Kalau begitu, maaf merepotkan Paman, balas Lin Tian. Tidak masalah, jawab Tetua Tian. Dia kemudian membuka semua segel peti es itu. Hal ini membuat semua mayat di sana membuka mata mereka, dan keluar dari peti es mereka masing-masing. Semua mayat-mayat itu terlihat bingung, lalu mereka memandang Tetua Tian dengan wajah penuh pertanyaan. Harusnya mereka dihidupkan kembali saat perang dimulai, tapi sekarang tampaknya perang belum dimulai. Tetapi kenapa mereka sudah dibangkitkan oleh Tian Hunhu? Melihat wajah bingung mereka, Tetua Tian langsung meminta mereka untuk berkumpul, dan menjelaskan apa yang ingin dia lakukan. Mendengar kalau mereka bisa hidup kembali, wajah mayat para tetua dan anggota lainnya tampak sangat bahagia. Tapi untuk sesaat kemudian wajah mereka kembali tenang, dan kemudian mereka menghela nafas berat. Mana mungkin kami yang mati ini bisa hidup kembali? Apalagi kami telah melanggar hukum langit, ucap salah satu tetua di sana. Percayalah padaku, aku tidak berbohong kepada kalian semua. Kaisar Langit berjanji akan menghidupkan kalian, dan itu pasti berhasil, ucap Tetua Tian. Kaisar Langit? Apakah dia Kaisar Langit yang baru? Apakah dia itu adalah pemuda yang ada di belakang sana? Tanya tetua mayat yang lain sambil menunjuk ke arah Lin Tian, dan kemudian dia diam-diam memandangi mereka. Benar sekali, dialah yang akan menghidupkan kalian, jawab Tetua Tian dengan tenang. Segera, semua mayat itu memandangnya dengan curiga. Padahal dalam pikiran mereka semua, baik Lin Tian maupun tuan mereka, keduanya itu salinglah bermusuhan. Tapi kenapa tiba-tiba saja Lin Tian datang dan mengatakan ingin menghidupkan mereka kembali? Hal itu sangatlah tidak wajar bagi mereka yang ada di sana. Nanti akan ku jelaskan. Namun untuk sekarang, mari kita melihat apakah pemuda ini bisa menghidupkan kalian atau tidak, ucap Tetua Tian dengan cara berbisik kepada mereka dengan seriusnya. Ribuan mayat itu mengangguk setuju dan memandangi Lin Tian dengan tenang. Setelah itu tidak ada yang berbicara lagi di sana, dan mereka hanya diam sambil memandangi Lin Tian untuk mendengar apa yang ingin dia sampaikan, dan juga bagaimana caranya dia akan menghidupkan mereka kembali. Mungkin kalian bingung dengan apa yang dikatakan Tetua Tian tadi. Tapi yakinlah, aku benar-benar bisa menghidupkan kembali kalian, itu selama kalian masih memiliki kesadaran, jelas Lin Tian sambil menatap semuanya dengan santai. Apakah kamu yakin bisa membuat kami hidup kembali? Tanya salah satu mayat di sana. Tentu saja, balas Lin Tian. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk kami sebagai imbalannya? Tiba-tiba pertanyaan salah satu dari mereka itu, ini membuat para mayat itu mengangguk setuju. Sebenarnya mereka semua juga ingin mendengar, imbalan apa yang Lin Tian inginkan dari mereka. Jika permintaan itu untuk mengkhianati tuan mereka, maka mereka pasti akan menolak mentah-mentah pertolongan Lin Tian. Aku tidak akan meminta banyak, karena aku hanya ingin kalian menjadi kuat, dan kemudian mengalahkan musuh yang seharusnya kita kalahkan bersama. Jadi keinginanku adalah, aku hanya ingin mengajak kalian bergabung bersamaku. Apakah kalian mau? Tanya Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.